Selamat pagi anak-anak, perlu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran farmasi kali ini untuk kalian kelas 12 ini pelajaran tambahan dari saya, tidak termasuk dalam program kurikulum yang bab 1 sampai bab 14, tapi ini tambahan dari Pamang masalah formula preskripsi. Karena ini sering keluar di ujian, maka saya sampaikan. Di sini ada 13 slide, dilihat dulu supaya nututi waktunya. Karena ini enggak pelajaran yang sifatnya menghitung, enggak pelan-pelan, maka saya sampaikan secara berurutan hingga 13 slide. Dilihat dulu ya. Formula preskripsi nanti dipelajari pelan-pelan, dihafalkan dan dicatat. Ya, anak-anakku sekalian tercinta, ini tambahan pelajaran untuk preskripsi. Preskripsi adalah ilmu resep ya, tentang dosis obat dengan formula. Di sini ada 3, nanti dilihat dosis obat dalam preskripsi. Ini dilihat juga. Ini semua sudah. Ini hanya mengulang aja anak, mempertajam masalah pembacaan resep. Di sini akan mengolah kembali, mengasah kembali tentang resep yang ada dalam jurnal. Ini dijabarkan satu persatu. Ini ada 3, magistralis, officinalis, dan spesialis. Dengan faktornya dibaca sendiri. Ini magistralis itu apa? Magistralis juga masih magistralis. Ini nanti kami akan ada 23 slide, 13 slide pada jilid pertama, 11 slide pada jilid kedua. Maka karena durasinya cukup 7 menit, ini saya gulung dulu supaya pas pada durasi terakhir bisa mencapai 13 slide. Itu dicatat ya. Nah, masih magistralis, dilihat nih magistralis. Nah, ini contoh resep magistralisnya. Pernah kan seperti ini? Kalau perlu 1 bungkus Febris. Ya, dilihat nanti dicari di kamus bahasa Latinnya Febris. Ini dilihat lagi. Nah, ini keterangannya. Dilihat formula obat generik. Saya dilihat ya, nanti ada lanjutannya, formula obat generik, satunya formula obat paten. Formula obat generik, resep dengan formula ini, obat yang digunakan adalah obat generik dan tersedia dalam sediaan generik BPOM ya, atau yang lewat formularium Indonesia. Dengan menggunakan formula ini berarti dokter sudah tahu komposisi bahan aktif dan kegunaannya. Penulisan ini cepat dan sederhana serta harganya lebih murah. Berkali-kali Pak Bang bilang ditawarkan dulu, kalau memang menulisnya generik baru ditambahkan generik. Tapi kalau memang pelaksanaan dalam plan resep itu tercantumnya paten dan yang nebusnya tidak mampu, baru ditawarkan generik. Mungkin punya alasan tertentu, kadang seorang dokter tidak milih generik. Ini ya, untuk resep paracetamol 1.2, coba lihat tuh, tidak DTD ya, lihat Bulov nomor 10 ya, dilihat nomor paracetamol 1.2 gram, berarti tidak dikalikan. Jadi kamu nimbang 1, tidak dikalikan ya, bukan DTD. Nah, ambil langsung 1,2 puyer sebanyak, ini yang magistralis ya Nana ya. Jadi magistralis apa? Dilihat, dibaca sendiri. Begitu pula dengan sediaan salep sebanyak 20 gram yang mengandung boric acid 5%.
menggunakan bahan dasar vaselin album. Salep ini diberikan kepada Tono dengan aturan 2 kali sehari untuk obat luar. Coba dicari resepnya. Kamu buat resepnya, ini tentang paracetamol dalam formula magistralis. Nah, dilihat nih DTD, lihat kalau DTD untuk Pak Dokter nulisnya tidak 1,2 ya, tapi 100 karena usianya baru 2 tahun. Paracetamol tablet yang paten tuh yang generik, yang tablet maksud saya, paracetamol miligram 120. Untuk anak-anak itu dosisnya 125, sedangkan untuk remaja 250 dan dewasa 500 ya. Lalu cara penyusunan resep formula magistralis, dilihat alamat. Ini tentang apa? Preskripsi masalah apa? Kelengkapan resep ya, ada 2, farmasetika dan administrasi. Administrasi itu yang dilihat nama dokter lengkap, lalu yang farmasetik sediaan puyer sebanyak 10 bungkus. Setiap bungkus mengandung 120 mg nya anak-anak. Nah ini loh, setiap bungkusnya mengandung 120 mg. Ini kalau dihitung, kalau ini kebetulan nggak ada dosis maksimum, yang ada dosis lazim 500 mg. Dosis lazimnya sudah tahu ini adalah lebih kecil dari 500 mg ya. Magistralis berikutnya, masih magistralis, hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahan obat sedapat mungkin menggunakan bahan baku. Pencampuran bahan yang lebih dari satu macam harus dipertimbangkan adanya interaksi farmasetik dan farmakologik serta rasionalitas obat. Ini kalau di jurnal kalian tuh obat tak tercampur tuh anak, OTT tuh loh. Misalkan aminofilin dengan kofein itu interaksi secara farmasetik maupun farmakologik, maka dia harus dihitung dengan dosis ganda ya. Lihat magistralis ya, dilihat lagi ada 3, officinalis, yang terakhir adalah spesialis. Nanti saya jabarkan di jilid 2. Ini magistralis formulanya adalah sebagai berikut. Bahan tambahan, ini yang racian tadi lah anak. Kalau kamu paracetamolnya miligram, sediaannya tablet, kamu usul ke pembimbingnya. Bu, ini saya usul penggunaan paracetamol menggunakan tablet. Jadi kalau 120 mg kali 10 1200, kandungannya 500, berarti ngambil 2 tablet. Yang 200 mg kamu apa? Dengan cara apa? Penipisan ya. Tidak boleh 200 mg lalu diparuh jadi 2, nggak boleh anak-anak, karena ini pembelajaran. Tapi kalau sudah bekerja di apotek dengan persetujuan beberapa teman apoteker ya kamu diizinkan. Karena apa? Keterbatasan waktu, yang antri akeh. Kalau menghitung pakai dosis itu jelas pasiennya teriak-teriak di luar ya. Jadi kalau pembelajaran tetap menggunakan penipisan. Oleh karena itu penting sekali diperhatikan sifat obat, interaksi farmasetika, macam bentuk sediaan, dan macam bahan tambahan yang dapat digunakan, serta pedoman penulisan resep magistralis. Ya, ini pedoman penulisan resep magistralis.